Ya, sorry atas sedikit delay di awal tadi. Oke, perkenalkan lagi nama gue adalah Gabriel Abel. Kalau di Indonesia gue dipanggil Abel, tapi kalau di Singapura gue dipanggil Gap. Ya itu hanya sedikit penamaan aja sih. Nah ini gue langsung screenshot langsung dari Instagram Habis Gate. Thank you banget buat kalian yang udah bikin poster gue yang ganteng ini. Dan gimana ya, gue awal tadi mau jelasin company kita, cuman karena sebelumnya sudah dijelasin sama Geraldo, jadi kayak gue nggak bakal ngejelasin lebih lanjut lagi, tapi gue akan menjelaskan lebih ke gue dan perjalanan gue sebagai XR developer in general, oke? Nah, ini tadi yang sudah Geraldo jelaskan, FX Media adalah creative team yang di VR ya dan Metaverse. Oke, jadi mungkin kebanyakan dari kalian lebih pingin tahu sih, gimana caranya empat orang yang jadi pembicara ini sampai di posisi kita, padahal kita juga awalnya adalah sama-sama mahasiswa. Jadi gue tuh emang dari awal suka game kan, dari awal suka game, suka main game, suka bikin teori tentang game gitu kan, kayak misalkan dulu Final Fantasy 7 sampai 1 ada teori kalau misalkan si bos ini adalah ini gitu. Itu emang sudah menjadi passion dari gue kecil. Nah, atas dasar itulah gue masuk ke BINUS, terutama di game application dan teknologi. Nah, dari situ gue kembangin tuh skill gue. Tapi pada awalnya, gue nggak mau menjadi programmer. Sama kayak Grado lah. Awalnya pingin menjadi apa, tapi akhirnya jadi apa. Nah, awalnya itu gue sangat ingin menjadi sound designer. Awalnya seperti itu, dan pada saat itu juga gue juga udah banyak freelance nih untuk sound designer segala macam gitu-gitu. Tapi di semester 5 atau 6 gitu, gue lupa. 3+1 nanti mungkin Kak Dimas, Ko Dimas bisa correct me if I'm wrong. Tapi di semester 5 atau 6 itu kan ada internship kan ya? Sorry, 3+1. Semester 6 7 ya? Ya, pokoknya itulah. Heeh. Nah, itu emang pilihannya tuh sedikit gitu. Nah, ya udah, jadi tanda kutip mau nggak mau, gue harus menuju ke programming gitu. Padahal gue 2 bulan sebelumnya itu jarang banget nyentuh Visual Studio, jarang banget nyentuh Unity, karena biasanya teman-teman gue yang di bidang itulah yang berkutik-kutik situ. Gue cuma megang kayak Audacity, FL Studio, pokoknya hal berhubungan dengan musik. Jadi makanya gue pas ke internship itu bener-bener buta. Modal gue tuh adalah tutorial video yang ada di Unity, yang kayak step one, yang kayak lu mesti buat cube yang muter-muter, deh itu modal gue doang. Tapi ya udah, gue pede aja, dan untungnya lingkungan gue baik, senior gue baik, diajarin kan. Eh, dan ini juga hal yang suka gue share ke orang-orang baru yang mau masuk internship, karena mereka kadang-kadang takut kan. Gue belum bisa ini, belum bisa itu. Padahal ketika lu internship kan tujuannya adalah belajar. Dan disitulah senior kalian akan memandu kalian sesuai dengan kebutuhan kantor itu gitu. Jadi emang ya intinya pede aja lah seperti gue. Nah, dari situ pas banget tahun 2020 itu mulai ada pandemi. Nah, again kan di awal gue udah gak mau tuh jadi programmer, gak mau jadi programmer, dan udah pingin pindah kiblat istilahnya. Nah, tiba-tiba pandemi, mencari pekerjaan susah dong. Dan dari situlah gue mikir ya udahlah, lanjutin aja. Dan akhirnya gue lanjutin kantor sama, fast forward to sekarang, dan akhirnya gue menjadi senior extra developer di kantor ini. Nah, kerjaan gue tuh ngapain aja sebenarnya di kantor ini? Di sini gue bakalan kasih kalian beberapa case studies yang kita pakai, yang kita kerjakan, dan topiknya kurang lebih adalah metaverse-nya. Gitu, karena kan untuk VR dan AR tadi udah beberapa dikasih tunjukkan oleh Geraldo. Oke, ini yang pertama itu adalah Star Wars di Metaverse. Jadi di Singapura itu kalau nggak salah, di Suntec-nya kalau kalian tahu itu ada event Star Wars. Dan kliennya itu nih, intinya adalah ingin membuat supaya orang-orang tuh tidak harus pergi ke Suntec untuk mendapatkan experience jalan-jalannya. Dan intinya ya kita buat ini gitu. Ini kita buatnya menggunakan render streaming. Sedikit info aja, kalau render streaming itu bukan WebGL, tapi lebih ke arah kayak kita kayak streamkan gamenya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada fitur-fiturnya, ada multiplayer ya.
character customization, engine wallet, photo shoot. Kurang lebih anggap aja seperti MMORPG tapi duitnya pakai NFT. Paling seperti itu sih yang paling gampang. Ini ada kita pakai engine wallet untuk NFT-nya, character customization again seperti MMORPG pada umumnya, multiplayer. Ini kita multiplayer menggunakan ini apa ya? Ini pakai mirror ya. Ini pakai mirror yang kita pakai di Unity. Jadi teman-teman yang tertarik dengan sistem multiplayer itu bisa aja cek Mirror Unity, itu open source dan banyak banget video YouTube-nya, bisa kalian langsung belajar. Foto exhibition ya ini. Terus juga selain metaverse yang nyerempet-nyerempet dikit itu ada digital twin. Ini sebenarnya gue juga jelasinnya bingung sih. Sampai sekarang pun juga gue bingung jelasinnya gimana. Pokoknya digital twin itu adalah replikasi dari apa yang udah ada. Misalkan ini kita ada project Raffles Place, jadi ada klien yang minta ke kantor kita untuk membuat tempat Raffles Place di Singapura ini pada tahun 1930 seperti ini. Nah ini kita pakai Unreal untuk yang ini. Nah dan ini juga Kampung Gelam juga. Ini kurang lebih sama lah kayak Metaverse aka MMORPG dengan NFT yang gue bilang tadi. Seperti ini. Ini juga pakai Unreal. Ya juga pakai Unreal. Lalu juga gue akan nge-share sedikit work in progress pada tahun ini. Salah satunya adalah Wildzone yang again tadi sudah di-mention oleh Giraldo. Ini merupakan metaverse yang sedang dikembangkan. Jadi kita bekerja sama dengan A-Malt, perusahaan rokok, untuk mengembangkan sebuah metaverse. Dan kurang lebih ini sneak peek ya lah. Mungkin udah sih, itu aja untuk sharing gue hari ini. Dan again, thank you. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Nanti kalau ada pertanyaan dan segala macam, silakan cantumkan di chat aja. Oke, Dimas, mungkin gue balikin lagi ke lu. Oke, thank you Thank Gabriel. you. Thank you.